Halo Cuan Troopers, baik lagi bareng saya Daniel Luguna, Head of Online Trading dari Sukor Sekuritas. Dan di akhir pekan ini, di tengah hari kejepit ini, tentunya kita akan kembali lagi bahas tentang kondisi market saat ini seperti apa dan potensinya ke depan akan seperti apa. Nah, kalau di hari kejepit itu ya, contohnya kayak akhir pekan ini, di hari Jumat ini, kita ngelihat indeks harga saham gabungan kita berhasil menguat 0,56%. Kalau kita bilang pergerakannya sepanjang hari ini tuh di atas angin. Kenapa di atas angin? Karena nggak sempet nyentuh zona merah. Walaupun IHSG kita itu trading value-nya itu lumayan kecil gitu ya, di kisaran 10 triliun, tapi tetap bisa bertahan di zona hijau atau menguat 0,56%. Nah, ini udah banyak Cuan Troopers yang hadir gitu. Halo Ko Daniel, halo juga. Ada Cijul juga tadi yang join. Halo Cijul, apa kabar? Moga-moga sehat-sehat selalu. Dan juga untuk para Cuan Troopers lainnya, moga-moga sehat selalu di tengah kondisi hari kejepit dan hari liburan panjang ini ya. Saya yakin pasti dari Rabu kemarin udah banyak yang ambil cuti ya. Kemudian di Kamis libur, di Jumat ini masih pada liburan gitu ya. Tapi never let your guard down. Tetap harus pantau market seperti apa, karena market hari ini berhasil menguat di level 6.700, menguat 0,56%. Sebenarnya kalau kita lihat secara keseluruhan, tidak ada sentimen yang signifikan yang menggerakkan pasar. Ini murni penggerak pasar aja gitu ya. Nah, ini ada beberapa Cuan Troopers yang nanya, eh kenapa buka akun Sukor harus pakai Disduk Capil. Nah, itu karena sistem kita sekarang udah full online ya. Jadi kalau mau daftar bisa lewat e-form.sukorsekuritas.com. Kalau dulu kan kita pakai form reguler itu ya, agak panjang prosesnya gitu. Tapi kali ini kita proses verifikasinya itu secara online. Jadi memang butuh verifikasi di Capil gitu ya. Jadi supaya KTP-nya dengan data nasabahnya itu sama gitu ya, disamakan. Nah, tanpa berlama-lama lagi, saya pengen langsung undang narasumber kita pada malam hari ini. Sorry agak telat dikit tadi, saya agak nyari-nyari sinyal gitu ya, agak susah nemuin sinyal di sini. Tapi hari ini kita akan bahas tentang jurus scalping di hari kejepit kayak hari ini ya, hari Jumat ini. Dan tentunya di minggu depan akan ada hari kejepit lagi gitu ya. Karena di 1 Juni nanti itu bukan May Day ya, hari kenaikan Isa Al-Masih, kalau nggak salah itu libur juga, atau hari kelahiran Pancasila, hari kesaktian Pancasila gitu. Pokoknya libur deh gitu. Jadi intinya akan ada hari libur juga nanti, dan ada hari kejepit juga gitu ya. Dan narasumber kita pada malam hari ini adalah Raja Scalping ya, ada Om Ben yang akan menjadi narasumber kita untuk membahas tema jurus scalping di hari kejepit. Langsung aja kita undang Om Ben nih. Accept. Yeah. 2 bulan nih kayaknya nih, udah banyak yang nungguin gimana nih pendapat Om Ben sama market kita kali ini dan jurus-jurus scalpingnya seperti apa. Halo malam Om Ben. Halo malam, malam. Wah, mantap-mantap Om Ben. Thank you banget Om Ben udah nyempetin waktu ini di hari kejepit akhir pekan gitu ya. Terus Om Ben masih nyempetin waktu, gila sih. Thank you banget ya Om Ben atas waktunya. Iya, iya, oke, sama-sama dan. Oke, Om Ben, ini banyak yang nanya dan banyak yang request sebenarnya tentang tema kita hari ini, jurus scalping di hari kejepit gitu. Jadi sebenarnya ya ini eh, biasanya katanya ini ada yang komen tadi, biasanya kalau yang kejepit-kejepit itu katanya enak buat scalping gitu. Tapi gimana? Gimana sih Om Ben ini di hari kejepit ini, setuju nggak sih kalau sebenarnya di hari kejepit itu kalau kita scalping kita sebenarnya masih bisa cuan gitu Om Ben? Setuju nggak sih? Setuju sih, setuju. Kalau kita bisa memanfaatkan momentum, kita bisa cuan. Intinya itu di market ya, di market apapun juga menurut saya. Oke 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 oke. Nah, ini apakah tergantung dari skill orang itu sendiri atau kondisi marketnya memang yang mendukung gitu untuk scalping Om Ben? eh Dua hal ya, sama-sama ya. Mhm. Jadi dari kondisi marketnya tuh harus mendukung dulu ya, dan kemudian juga
skillnya juga menentukan ya. Karena kalau marketnya Mm-mm. mendukung tapi teman-teman skillnya belum bisa ngikutin ritme market, maka yang terjadi juga malah akan loss ya seperti itu. Oke, oke, oke. Tapi Om Ben, kalau kita lihat market nih ya, kita lihat market ini ibarat kayak kena prank nggak sih? Di hari Rabu kemarin itu kan merah gitu ya. Habis itu tiba-tiba di Jumat ini hijau gitu ya. Di hari kejepit ini hijau gitu, Om Ben. Nah, ini apakah artinya di hari Senin nanti akan kebanting lagi gitu IHSG-nya? Karena ini kita kan kayak kurang bisa mengikuti sentimen pasar ya, sentimennya positif, kadang marketnya merah, nggak ada sentimen apa-apa, marketnya hijau gitu, Om Ben. Gimana sih sebenarnya tanggapannya? Kalau saya lihat market sekarang memang agak sedikit random ya. Jadi mungkin salah satu faktornya adalah menurut saya adanya perubahan-perubahan regulasi di bursa kita ya. Seperti kita ngerti 5 Juni kalau nggak salah akan ada perubahan dari ARB 7% jadi 15% ya. Nah, ini mungkin salah Betul. satu faktor yang apa ya, yang sedikit mengganggu di market kita, kestabilan market kita. Dan yang mesti kita ketahui merah dan hijaunya IHSG ini ya, hari ini kenapa hijau ya, karena sesimpel BBRI diangkat aja 3%. Ya, BBRI diangkat, kemudian BBCA juga diangkat. Jadi eh, ya pasti akan hijau karena saham-saham penggerak yang utama diijoin. Jadi eh, mau saham yang lain merah juga ya IHSG bakal hijau. Yang seperti itu kan. Kalau nggak salah hari ini sepertinya lebih banyak saham merah deh. Coba dicek, coba Betul. saya coba lihat ya. Hari ini saham merahnya ada berapa? Kalau nggak salah, hari ini lebih banyak saham merah daripada saham hijau. Coba sebentar. Ini kalau kita lihat komen-komen juga ada yang bilang semua gara-gara Om Ben katanya. Ini kayaknya Om Ben hari ini nggak jualan makanya pasarnya hijau gitu. Enggak, saya justru apa ya? Hari ini saya nggak banyak trading. Saya nggak banyak trading. Saya cuma trading di pagi hari aja sebenarnya. Ya, jadi ya karena menurut saya marketnya nggak terlalu oke, nggak terlalu enak. Jadi ya udahlah. Saya juga nggak terlalu memaksakan diri seperti itu. Oh, oke, oke, oke. Tapi ini benar juga ya, Cuan Troopers. Ini salah satu tip dari Om Ben, jangan maksain untuk trading gitu ya. Kalau maksain untuk trading itu bisa jadi overtrade. Kalau overtrade itu biasanya bakal lebih banyak loss-nya gitu nggak sih Om Ben ya? Ya, menurut saya sendiri mengalami ya, ketika saya terlalu agresif di saat marketnya tidak pas ya dengan ritme ritme saya, maka yang terjadi ya saya malah loss. Ya semakin saya trading, semakin saya memaksakan, semakin banyak saya loss. Intinya Hmm. seperti itu. Iya, 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 benar, benar, benar. Berarti jangan memaksakan gitu ya. Oke, ini kan gara-gara tadi Om Ben bilang BBRI diangkat 3%. Nah, apakah blue chip lainnya juga ikut diangkat gitu Om Ben? Makanya market kita di hari kejepit ini bisa hijau nih, tumben banget nih. Dan beneran tutupnya di pas 6.700 gitu Om Ben. Pertanda apa sih ini sebenarnya? Ya, karena sesimpel itu ya tadi yang saya bilang ya. Jadi saham-saham penggerak utama dari IHSG kita ini memang dibikin hijau, ya dibikin hijau. Hmm. Sesimpel itu aja. Jadi itu yang membuat akhirnya ya market akan hijau kan seperti itu. Dan kita lihat memang random ya, asingnya kemarin sempat masuk banyak ya, dan tiba-tiba seminggu keluar lagi ya seperti itu ya. Jadi ya ini yang terjadi ya, memang saya pribadi merasakan market sekarang agak random banget ya, agak sangat random. Hmm. Jadi susah, dan yang perlu diketahui buat para scalper adalah likuiditasnya semakin kecil. Ini problem banget. Ini problem banget. Jadi kecil banget likuiditasnya. Kita nggak bisa bermain lot yang cukup besar ya. Kalau masuk lot gedean dikit diguyur kan seperti itu. Kalau masuknya kecil malah profit rata-rata kan, karena kan ya itu yang terjadi di market sekarang seperti itu. Hmm. Oke, 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 oke. Likuiditas di market mengecil. Ini apakah karena kalau Om Ben lihat ini apakah karena reopening ekonomi atau memang gara-gara gimana ya? Kayak orang-orang itu punya instrumen lain untuk bertransaksi bukan cuma saham gitu sebenarnya Om Ben. Ya itu kita nggak bisa apa ya, nggak bisa memungkiri ya. Saya pribadi sekarang juga lebih tertarik scalpingan di forex daripada di IHSG ya. Jadi ketika marketnya semakin berkurang likuiditasnya, volatilitasnya semakin mengecil, otomatis orang akan mengalihkan dananya juga. Dan ini seperti apa ya, lingkaran setan aja sebenarnya. Ya, jadi sambil menunggu marketnya kembali pulih, akhirnya orang-orang juga akan lari ke
ke market yang lain yang dimana mereka bisa lebih mudah ya, dalam tanda kutip lebih mudah untuk mencari profit dibandingkan di IHSG kita. Ini yang realita terjadi seperti ini. Dan yang perlu diketahui lagi adalah Sukor kan udah pasti pegang data kan, pasti pegang data kan. Jadi jumlah SID aktifnya pasti juga banyak mengalami penurunan. Itu yang terjadi kan. Artinya apa? Hmm. Artinya ya kita sesimpel seperti bahwa jumlah trader retailnya semakin berkurang. Ya ini problem banget karena kembali lagi market adalah sebuah rantai makanan. Ya ketika apa ya rantai makanan yang terkecil ini berkurang, otomatis yang gede-gede juga akan kelimpungan karena tidak balance lagi, tidak balance seperti dulu lagi. Ya Hmm. ini makanya membuat likuiditas kecil sehingga menurut saya ya market maker akan cenderung bermain sendiri. Makanya kita lihat ya sekarang saham-saham ini cara ngegorengnya banyak sekali spam order ya di split kecil-kecil pakai satu lot atau mungkin di random kecil-kecil yang di bawah 100 lot itu banyak sekali untuk menuin running trade dan lain sebagainya ya karena apa? Karena tidak ada apa ya transaksinya sangat kecil, retailnya udah tinggal sedikit dan ini tidak saya temui di market yang di tahun 2021 nggak saya temui cara seperti ini ya mungkin ada beberapa saham aja yang caranya seperti itu tapi kalau sekarang kita lihat rata-rata bermainnya seperti itu ya Hmm. seperti saham seperti Awan seperti apa RAM ya tadi RAM juga seperti itu jadi karena marketnya sepi jadi mereka berusaha meramaikan untuk bisa bertransaksi atau mungkin buang barang juga ya ini yang terjadi di market kita menurut saya. Oke, 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 oke. Berarti memang kondisi marketnya ini juga udah beda gitu ya dari ketika pandemi gitu. Jadi sebenarnya investor di sini itu juga jadi gimana ya? Mungkin harus adjusting gitu ya, harus beradaptasi dengan kondisi market yang sekarang. Sehingga pertanyaan yang muncul itu adalah apakah kalau kita scalping gitu ya, Om Ben ya, di tengah kondisi market yang kayak gini, potensi untuk kemudian dapat cuannya itu jadi lebih kecil atau sebaiknya kita switching ke investing aja gitu, Om Ben? Uh, Jujur ya ini pendapat pribadi saya ya Iya, opini iya. pribadi saya Ah, market sekarang untuk para scalper itu sangat menyulitkan tapi kalau ah, kita bisa switching ke swing ya switching ke swing ah, ah. artinya lebih sabar sedikit ya kita bisa Oh, mendapat. oke, oke, oke. Nah, ini problem juga ya. Jadi buat teman-teman scalper yang terbiasa bermain dengan ritme yang cepat, sekarang harus slowing down, ya kan? Harus Mm-mm. beli, dicicil perlahan-perlahan, tunggu beberapa hari, udah naik buang. Kan seperti itu. Mm. Tapi kalau kita kan apa ya terbiasa, termasuk saya terbiasa ritmenya cepat ya, pingin cuan bungkus, tapi ya susah gitu loh, susah banget. Maka yang terjadi Iya, adalah iya, iya, iya. saya mencoba slowing down aja, slowing down. Mm-mm. Dan ketika kita bisa slowing down sedikit ya, kita bisa bersabar sedikit. Nah, ini malah apa ya menurut saya kita bisa mencari profit di situ. Jadi belinya nyicil bertahap pelan-pelan pelan-pelan. Nanti rebound kita kurangin posisi ya. Nah, ini yang menurut saya salah satu cara terbaik lah di market sekarang. Ya kalau kita Mm-mm. bermain dari ini ya apa secara keseluruhan ya. Tapi kalau ada teman-teman yang invest ya seperti invest perbankan, invest Astra seperti itu saya rasa masih cukup aman sih buat mereka. Tapi yang problem adalah buat swing trader yang main pendek-pendek dan scalper ini sangat problem sekali menurut saya. Iya, 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 iya. Benar, benar, benar. Berarti kemampuan adaptasi ini penting juga nih kalau ngelihat market kita kayak gini. Nah, apakah itu berarti Om Ben, kalau kondisi market kayak gini, kalau kita tetap pengen maksa gitu ya, maksa nih saya pengen scalping gitu. Kalau dulu kan scalpingnya itu di mid cap atau small cap gitu. Apakah possible gitu kalau kita scalping sekarang kita pindah ke blue chip? Uh, uh, Scalping pindah ke blue chip menurut saya possible sih bisa, cuman kembali lagi ya big Uh, caps ini blue chip ini kan volatilitasnya kecil, ya kan? Jadi iya. kalau kalau problemnya adalah buat teman-teman scalper yang mungkin dananya nggak terlalu besar, ya kan? Karena Uh, big caps kan ini kan juga rata-rata ribuan kan, jadi mm, kenaikannya juga paling ya berapa persen sih? 2% atau 1%, 1,5%, 3% mentok-mentok. Ya, belum lagi kalau ada gap up ya. Kalau misalnya ada sebuah saham yang gap up itu kan udah dihitung dari awal ya kan misalnya contoh 5.200 ya openingnya 5.300 langsung berarti kan udah ada jarak yang kita nggak bisa dapat kecuali masuknya kemarin
Kalau masuknya kemarin dapat kan jarak antara Nah, 5.200 sampai 5.300. Tapi ketika ada gap up seperti ini berarti kan range range harganya lebih volatilitasnya lebih pendek lagi. Ya, ini iya, problem iya, juga iya, gitu iya, loh. iya, 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 iya. Benar, 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 benar. Karena kalau scalping itu memang harus melihat indikator-indikator itu ya, Om Ben ya. Jadi ya memang jadinya nggak selain ngelihat dari volume, ngelihat dari jumlah pergerakannya berapa gede gitu ya. Jadi memang untuk blue chip ini sepertinya agak challenging untuk kita scalping tentunya. Nah, tapi ini banyak yang nanya juga katanya tolong di save. Oke, karena kita udah multi platform kita pasti save ya Cuan Troopers di Instagram, di YouTube dan juga di Spotify. Jadi nanti kalian bisa cari via YouTube, bisa cari via Spotify juga untuk dengerin Instagram live kita di hari kejepit ini ya, di akhir pekan dan juga di hari kejepit. Please di take note ya, karena hari kejepit ini juga masih ada di minggu depan tentunya dan minggu-minggu selanjutnya. Jadi tipsnya ini masih bisa dipakai ya untuk mendulang cuan tentunya di hari kejepit. Nah, Om Ben, kalau kita kembali lagi ngelihat kondisi market kita yang sepertinya kayaknya lebih banyak koreksi gitu ya daripada berada di zona hijau. Kalau Om Ben lihat, apakah kalau kita maksain gitu ya, misalnya kita maksa, saya pengen scalping deh gitu, saya pengen tetap scalping day trading. Nah, dari sudut pandang Om Ben, yang mana sebenarnya yang paling oke gitu ya, emiten-emiten mana yang paling oke? Apakah yang blue chip, apakah yang mid cap, apakah yang small cap gitu Om Ben untuk kita scalping? Eh, jadi gini, saya biasanya ya Mm-mm. salah satu teknik untuk scalping di market yang seperti ini adalah Iya, kita memanfaatkan volatilitas di awal sesi. Itu yang paling awal. eh, Oke. bisa dilakukan. Ya, jadi saya seperti ya pagi ini ya, saya tadi pagi lihat saham TECH ya, TECH itu Iya. kemarin kan nggak ARB ya. Saya lihat hari ini tiba-tiba spike kok agak rame. Nah, itu saya Mm-mm. memanfaatkan ya. Cuman Mm. akhirnya sampai di atas sampai di harga 110-an ada guyuran kenceng. Nah, itu langsung kabur aja. Jadi masuknya di Mm. awal udah naik 10%, ada guyuran kenceng, cabut ya, dan close-nya ARB kan seperti itu kan. Nah, ini yang bisa kita manfaatkan. Atau yang lalu-lalu, ini yang lalu-lalu ya. Kita ngerti ya, ada saham fenomenal IMAS ya, yang tiap hari hijau terus kan. Ya, saham IMAS kan tidak pernah merah selama 1 bulan penuh. Nah, itu sebenarnya ATM harian Oke. ya, gitu. Karena saya mengerti polanya setiap eh, hampir akhir sesi dia tarik hijau. Jadi Iya. kalau saya melakukan saham seperti itu, saya mempelajari oh, polanya sama dan berulang terus ya. Maka yang saya lakukan ya udah setiap hampir akhir sesi ya saya masuk ke IMAS. Ya saya masuk Mm. ke IMAS nyopet seperti itu, dapatlah yang paling paling fenomenal itu paling banyak itu saya dapat ketika dia hampir ARB ya saya beli, saya coba spekulasi beli pre-close ya, pre-close saya buang di ARB. Ya, saya buang di ARB, Mm. ternyata ada yang HK ya, broker RB HK di IEP-nya dijadiin hijau ya, saya langsung profit 7% waktu itu. Nah, itu yang salah satu yang saya manfaatkan atau saham HIL ya, HILL. Cuman masalahnya adalah sekarang saham itu sudah selesai ya, ATM hariannya udah selesai ya. Dan Mm. IMAS beralih ya, kemarin sempat ARB 3 kali, hari ini bangun dan ARB lagi seperti itu. Hilnya juga udah ARB terus ya. Tapi hari ini sepertinya nggak ARB ya. Tapi polanya udah berubah. Nah, ketika polanya berubah seperti itu ya saya cukup hati-hati ya, nggak berani. Bahkan waktu IMAS terakhir itu saya lihat perubahan pola terjadi guyuran awal ya, guyurannya kencang banget di pagi hari. Saya sempat ngobrolin ke teman-teman PPC yang biasanya nyopet bareng saya ya. Kita diskusi ngamatin bareng ya anak-anak kelas di PPC seperti kelas scalping. Saya bilang hati-hati loh, sepertinya IMAS ini ada perubahan pola. Waktu itu saya lagi balik dari Jepang ya, Mm. ada flight. Makanya saya juga nggak ambil. Saya waktu itu jam 2 Jepang saya terbang, berarti kan jam 12-nya Jakarta ya, jam 12 Jakarta saya nggak ambil. Ketika saya transit di Manila, saya lihat tuh ARB beneran dan kunci tebel. Ya, jadi tidak ada pantulan seperti itu ya. Saya sempat bilang hati-hati loh. Yang saya khawatirin adalah ini broker RB-nya ini liburan. Saya bilang seperti itu. Tidak ada yang yang jadi sinterklas buat kita gitu loh. Jadi uh,
terjadi perubahan pola. Nah, ternyata seorang temen nyangkut ya sampai sekarang ya sering chatting saya sih. Nyangkut akhirnya saya bilang sama dia, kenapa kamu ambil? Oh, saya ambilnya kemarin. Lah kenapa nggak jual? Dia sibuk ya, ketawa kan Daniel kan. Pasti udah tahu kan ini. Udah tahu lah. Iya, 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 iya. Saya Sepertinya saya paham. paham kan, sebenarnya paham kan. Saya udah Iya, ingetin ada perubahan pola seperti iya, itu. iya, Jadi iya, iya, iya. mesti dimengerti. Jadi saya memanfaatkan momentum-momentum seperti itu. Jadi kalau disuruh milih apakah small cap, mid cap atau big caps ya, big caps jelas saya enggak ya, susah karena big caps kan susah. Paling ya kalau mau seperti Breeze tadi, Breeze cukup kenceng ya. Hari ini cukup kenceng 7%. Bisa dimanfaatkan kalau memang berani ya seperti itu, atau yang kemarin ada harta ya, RTA, tapi hari ini buangan malahan seperti itu ya. Jadi kita memanfaatkan, kalau saya biasanya main di small sama mid seperti itu. Cuma kendalanya kalau small itu enaknya apa? Enaknya seperti Okas ya, kemarin Okas sempat kencang arah berkali-kali, Iya, betul, cuman betul, betul. likuiditasnya kecil. Likuiditasnya kecil. Sepertinya bid overnya tebel, tapi kalau di HK 5.000 aja itu deg-degan pasti. Karena likuiditasnya nggak ada sebenarnya gitu loh. Di awal-awal tuh Bener. saya sempat HK ya, saya HK Iya, 5.000. iya, iya, bener, bener. Wah ini 5.000 ini bidnya kok cuma 1.000 maksimal. Waduh ini kalau diguyur matilah sudah ini. Cuman ya kembali lagi saya Bener, bener. berani masuk sesuai dengan apa? Sesuai dengan porsi. Ya, sesuai dengan porsi. Seperti itu. Itu yang menurut saya apa ya? Mesti kita mengerti. Seperti itu ya. Iya. Kayak ini kan konser Coldplay begini kan. Ini war tiket kan ini juga. Saya sempat mau bikin konten soal apa urusannya war tiket ini yang bisa kita pelajari dengan saham seperti itu ya. Iya. Jadi saya nanti akan bikin konten. Ini penting karena menurut saya salah satu cara bertahan menghadapi market sekarang adalah ya kita harus mengatur. Ya saya kasih gini aja deh, yang soal war tiket. Ini kan kita nggak dapat semua. Mau war tiket Coldplay ya, sudah standby berapapun kalah ya, kalah cepat karena ada MG ya, ada broker MG yang lainnya menghakal lebih cepat di awal sesi kan seperti itu kan. Jadi kita nggak dapat antrian ya, kita nggak dapat antrian. Nah sekarang kan terus banyak bermunculan penjual-penjual ya, penjual-penjual yang menjual harga yang mungkin bisa sampai 3 kali lipat. Saya bahkan sempat ada yang nawarin saya tiketnya mulai 15 juta. Saya cuma mikir kalau tiketnya mulai 15 juta ya, ini lebih enak saya nonton di Jepang sepertinya daripada nonton di Indonesia. Karena kalau tiketnya 15 juta itu kan harganya udah mahal sekali gitu loh. Cuman apa yang bisa kita lihat di sini ternyata ya memang ini yang dilakukan juga di market real dan market saham, pengaturan supply dan demand aja. Sekarang ini kalau kita teman-teman mau bertahan di market ya kita harus bisa mengendalikan apa, kita nggak bisa mengendalikan supply dan demand yang pasti ya, kita retail kita nggak bisa mengendalikan supply dan demand. Yang bisa kita kontrol apa? Yang bisa kita kontrol adalah pengendalian diri psikologis kita ya. Kita ngerti tadi ada yang mention saham kayu ya, saham kayu ini udah arah berkali-kali. Saya nggak ngerti akan arah berapa kali lagi atau akan ARB. Yang bisa kita lakukan adalah kalau kita melihat sebuah saham yang udah naik terlalu tinggi, maka yang kita lakukan adalah apa ya, kita bisa menahan diri kita untuk beli kan seperti itu. Sama yang nawarin saya tiket banyak sekali, saya bisa memilih gitu loh. Ada yang nawarin, Umben nih ada nih cat 4 10 juta, bang cat 4 10 juta yang bener aja. Saya mikir ada yang nawarin begitu, wah ini overprice, saya bilang begitu. Nah ini yang bisa kita lakukan. Saya tidak mengkritisi orang yang berjualan ya, orang berjualan sah-sah saja. Sama market maker memainkan harga sah-sah saja. Mereka mau ngarahin sampai 100 kali pun sahamnya sah-sah saja. Yang penting apa? Yang penting kita sebagai retail ya, kita sebagai apa ya, sebagai pelaku pasar adalah kita mengendalikan diri kita dan menjaga psikologis kita ya kan. Kalau kita merasa udah naiknya terlalu mahal, terlalu tinggi ya, yang dilakukan apa ya, kita mengendalikan diri jangan sampai kita FOMO ya kan. Yang dilakukan kan sama sekarang, yang dilakukan adalah kalau kita pingin nonton Coldplay, kita berpikir wah ini udah nggak ada yang jualan tiket lagi. Wah kalau saya nggak beli sekarang, saya nggak akan dapat tiket. Nah tapi kita lupa konser Coldplay ini masih tanggal 15 kan, 15 November, masih panjang sekali. Dan mungkin akan ada konser hari kedua, kita kan nggak ngerti ini. Katanya Pak Sandiaga Uno sedang mengusahakan hari kedua konser. Kalau sampai ada hari kedua konser, ini ramai banget ini. Serunya apa? Yang
yang jual mahal tadi pasti akan banting harga. Kenapa begitu? Karena demand-nya akan berkurang. Supply barangnya sangat banyak sekali. Sama kan di market kan? Iya, Ya, sama betul. di Setuju, market saat setuju. ini, ya kan? Kalau kita FOMO, ya, kita lihat Okas sudah arah 3 kali, kita masih kejar terus tanpa memperdulikan resiko. Yang terjadi apa ya? Kita keguyur, ya, Iya, kita keguyur, beli di harga mahal dan akhirnya malah rugi, ya. Ini yang terjadi juga. Nah, jadi poinnya adalah bagaimana kita bisa mengontrol psikologis kita, ya kan? Apakah saya harga tiket Coldplay yang mahal? Enggak. Tapi saya udah bilang sama sama beberapa teman yang jualan, saya hanya mau beli maksimal 1 juta untuk biaya war kalian. Jadi saya membatasi resiko saya, ya kan? Nah, ini yang kita lakukan. Sama di market kalau mau scalping, kita lihat ada harga yang bergerak liar, kita siap nggak? Kita batasin aja resikonya. Kalau kita mau FOMO gimana? Ya nggak apa-apa, silakan FOMO. Nggak ada yang larang kok FOMO, ya kan? Tapi kita siap resikonya. Kalau kita siap resikonya, silakan aja. Saya hari ini sempat ngejar sebuah saham dan cut loss berakhirnya ya, dan berakhir cut loss. Kalau kita sudah siap dengan cut loss-nya ya udah nggak ada masalah kan seperti itu. iya. Yang jadi masalah adalah kita nggak siap dengan cut loss-nya sehingga muncul anggapan adalah saham itu judi. Yang membuat saham itu judi siapa sih sebenarnya? Bukan market, bukan bandar, tapi kita sendiri. Ketika kita masuk Setuju. dalam saham, ketika kita beli sebuah saham, kita nggak menghitung resikonya, kita nggak mengukur resikonya, kita berspekulasi tanpa mempedulikan resiko, itu namanya judi sudah. Tapi ketika kita membuat analisa, membuat pembatasan resiko, ya kita nggak bisa ngomong nih saham ini judi, ya kan? Apakah saham zero sum game? Nggak juga menurut saya. Semua orang bisa menurut saya di saham yang sama. Contoh seperti ini. Ketika kita membeli sebuah saham dengan fundamental yang oke dan saham ini memberikan dividen, contoh BBRI. Hari ini BBRI sampai 5350. Ketika kita jualan BBRI di 5350, yang beli barang kita apakah akan loss? Belum tentu. Ya, Iya. tergantung kita. Tergantung sudut pandang pembelinya. Kalau dia beli dan dia hold panjang, ya, dan someday BBRI bisa mungkin kembali ke lebih ke 6.000 plus dividen, apakah orang itu loss? Kan enggak. Jadi kalau buat saya bukan zero sum game. Yang membuat zero sum game adalah ketika kita bermain di instrumen yang saham-saham yang fundamentalnya nggak jelas dan digoreng gila-gilaan, ya kan? Kita ya, tadi saya sempat bahas saham TECH ya, TECH. Dulu TECH sempat harga berapa itu? Sempat harga ribuan kan? Dan sekarang 100. Nah, ini yang jadi problem. Karena kita membeli sebuah saham yang digoreng gila-gilaan. Kita FOMO, kita mengabaikan resiko, maka terjadilah zero sum game. Terjadilah saham itu judi. Nah, itu sedikit dari saya. Sorry kepanjangan. Wah. Iya, iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi ini benar dan ini penting banget untuk apa namanya trading di hari-hari kejepit kayak gini, Om Ben. Kesadaran-kesadaran kayak gini, prinsip-prinsip kayak gini itu sebenarnya penting untuk diketahui oleh para cuan troopers juga sebenarnya supaya nggak asal HK gitu ya, nggak asal beli, nggak asal jual terus ujung-ujungnya nanti nyesel. Tapi saya ingin ingetin untuk para cuan troopers bahwa disclaimer on ya, keputusan jual dan beli tentunya ada di tangan para cuan troopers semua. Jadi tolong ketika ingin melakukan aksi beli atau aksi jual itu didasari atas kesadaran sendiri atau riset sendiri gitu ya, technical, fundamental gitu atau mungkin news analysis yang dilakukan sendiri. Nah, Om Ben, kalau kita lihat nih ya, Om Ben di kondisi market-market kayak sekarang dan juga di kondisi market yang liburannya ini kayaknya juga kok kayaknya banyak gitu ya hari-hari kejepit libur-libur yang kemudian membuat orang itu agak males ngelihat market gitu ya. Nah ini sektor mana sih sebenarnya yang Om Ben lihat itu menarik untuk diperhatiin? Apakah tetap masih diperbankan atau udah balik ke konsumer gitu Om Ben? Atau gimana ini sebenarnya kalau dilihat dari sisi sektoral? Karena kayaknya saya ini dengar-dengar dari teman-teman di market dibilang katanya kayaknya agak sulit memproyeksi market sekarang karena lebih unpredictable gitu kata mereka. Kalau pendapat Om Ben gimana nih? Ya, setuju saya. Marketnya unpredictable banget. Jadi benar-benar apa ya? Random ya, random. Kalau ditanya apakah sektor mana yang terjadi rotasi, ini susah. Karena misalnya
hari ini perbankan oke, ya, perbankannya oke. Besok belum tentu oke, gitu loh. Besok bisa jadi koreksi, ya. Cuman menurut saya sektor-sektor defensif, ya, seperti consumer, ya, begitu, seperti perbankan yang big banks itu kan masih defensif. Intinya dia masih menjaga IHSG kita. Ya, itu masih bisa untuk diperhatikan, ya, diperhatikan. Cuman memang upside-nya nggak gede. Upside-nya masih Mhm. udah terlalu terbatas banget, ya. Seperti itu. Kalau perbankan seperti itu menurut saya. Iya. Cuman karena kenapa? Karena kenaikannya udah tinggi, udah all time high semua, Mhm. ya kan? Seperti itu. Nah, cuman kalau kita lihat misalnya sektor konsumer, ya ini masih bisa dipertimbangkan, ya. Sektor konsumer, Heeh. mungkin properti bisa dipertimbangkan. Kalau konstruksi menurut saya udah susah sekali ya konstruksi ini. Cuman coba saya lihat apa lagi ya yang Heeh. oke lagi. Kalau Hmm, teknologi gimana nih Om Ben nih? Teknologi istirahat dulu ya. teknologi menurut saya cukup berat sih, masih masih berat menurut saya ya, masih berat banget untuk teknologi ya, seperti itu. Hmm. Kemudian kalau sektor lain, kalau kita ngelihat dari sisi volatilitas juga, misalnya kayak sektor-sektor energi gimana nih Om Ben? Energi menurut saya masih belum juga sih. Kemarin Mhm. sempat sempat sedikit bergejolak ya, cuman kok tiba-tiba cooling down lagi. Ya cooling down lagi sektornya. Jadi tiba-tiba kalem lagi, tidak ada gerakan, cenderung koreksi. Ya ini Mhm. agak agak tricky sih menurut saya. Ya, contoh Kalau kita lihat, komoditi, eh, sorry saya kenapa? komoditi gimana Om Ben? Komoditi tergantung yang mana dulu. Kalau kalau komoditasnya batu bara, saya rasa batu bara ini yang paling eh, akan koreksi ya menurut saya ya. Seiring Iya. apa? Seiring selesainya dividen ya, seiring selesainya dividen seperti itu. Seiring tahun ini pasti menurut saya laporan keuangannya akan turun dibandingkan tahun lalu. Ya karena Hmm. harga komoditasnya jelas jatuh ya, batu bara terus terkoreksi seperti itu. Tidak seperti tahun lalu yang gila-gilaan ya. Jadi buat saya sektor batu bara saya udah tidak pernah melirik sama sekali ya. Adaro juga kalau kita lihat udah jebol ya, jebol supportnya di 2600-an itu udah jebol ya, udah menukik ke bawah seperti itu. Paling kita bisa cari technical rebound aja. Ini padahal Adaro belum belum come date ya kalau nggak salah ya. Come date-nya mungkin Mhm. besok Senin, ex-date-nya Selasa ya dividennya, tapi udah turun sejauh itu. ITMG lebih gila lagi, sekarang ITMG juga 24.000 dan ya, udah Iya. dalam sekali ya penurunannya ya. Dan ini menurut saya ini sudah saya ingetin sebelumnya kan, mungkin teman-teman masih inget ya, di bersama Sukor juga saya bilang bahwa batu bara hati-hati karena ya sudah selesai. Apa yang kita harapkan ketika harganya udah bergerak gila-gilaan, apalagi sudah pembagian dividen. Dan beberapa ternyata dividennya nggak sesuai harapan kan, beberapa ada yang nggak sesuai harapan, makanya harganya didam langsung seperti itu. Ya, jadi untuk Hmm. komoditas Oke. baru menurut saya sudah tidak bisa kita harapan lagi ya, tidak bisa kita harapan Ah. lagi karena ya, sudah selesai semua. Komoditas yang lain juga menurut saya nggak terlalu oke juga ya. Kita Hmm. lihat. Kalau emas gimana Om Ben? Saya lihat story-nya Om Ben soalnya kayaknya banyak trade di XAU. Gimana sih ini sebenarnya Om Ben kalau kita ngambil saham emasnya gimana nih? Saham emas ini yang memang paling digoreng gila kan harta ya, HRTA ya, Mm-mm. saham HRTA itu yang paling digoreng gila-gilaan karena ada kepentingan menurut saya ya, ada kepentingan untuk Asabri untuk keluar juga seperti itu. Tapi untuk saham yang lain seperti MDKA ini juga jeblok ya, MDKA-nya jeblok banget, sekarang di 3.000 ya. Dan memang kemarin komoditas emas terkoreksi tajam. Tapi sekarang di komoditasnya ya, di komoditas sudah sampai support di 1950 kemarin ya, terjadi pantulan di sana ya. Dan kita berharap ya ini awal untuk reversal ya, setelah selesai dia sideways dulu kemudian bisa bentuk reversal lagi ya untuk kembali all time high seperti itu. Nah, saham-sahamnya bagaimana kalau saya lihat eh, yang yang paling menarik adalah harta ya, harta ya.
harta yang Mhm. paling keren seperti itu. Cuman ya ini MDK ini sebenarnya menarik ya, cuman karena faktor kemarin ya, kalau nggak salah faktor ada cut off ya MDK itu sehingga didam habis-habisan ya, dan sampai sekarang masih buangan ya. Saya pribadi tunggu reda aja. Terus kayak BRMS ini juga enggak ada. BRMS juga anjlok ke bawah ya, jebol support lagi ya. Mhm. Antam Antam coba kita lihat. Antamnya masih masih lumayan lah, Antam lah masih bertahan selama di atas 1.900 masih oke lah ya. Jadi Mhm. buat saya saham emas belum ada yang cukup oke ya. Harta yang udah naik tinggi-tinggi aja ya. Cuma nunggu nunggu koreksi dulu lah ya. Yang lain chartnya masih masih kurang oke semua lah. Tunggu tunggu dulu ya. Tunggu koreksinya selesai, mereda dulu baru kita cari lah. Kalau buat scalping ya cari support untuk ambil pantulan aja ya seperti itu. Oke, 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 oke. Nah, ini karena viewersnya udah 600 nih Om Ben, kita harus jawab pertanyaan dari Cuan Troopers dulu. Kayaknya rame banget, banyak yang penasaran juga. Dan ini ada pertanyaan yang menarik banget untuk kita jawab, Om Ben. Ciri-ciri saham yang cocok buat di scalpingin itu gimana sih sebenarnya? Apalagi di kondisi market-market kejepit atau short trading week gitu misalnya, Om Ben. Biasanya begini, saya kan tadi kan saya bilang kalau market kejepit begini biasanya marketnya cenderung sepi. Hmm. Yang kita bisa Hmm. manfaatkan di pagi hari, ya di pagi hari. Oke. Kita harus mencari saham-saham yang ada momentumnya. Artinya apa? Yang kemarin ya, yang di hari sebelumnya muncul volume biasanya, ya muncul volume. Hmm. Yang biasanya muncul volume, yang volumenya gede, yang breakout dari resisten, ya. Atau kalau mau berani ya saham yang arah, ya saham yang arah seperti itu ya. Tapi ingat ya, semakin tinggi kenaikannya berarti ada kemungkinan koreksi yang semakin tajam. Ya Hmm. itu yang harus diingat. Hmm. Kita scalper memanfaatkan volatilitas market. Ya ini yang mesti kita ketahui. Semakin volatile, semakin menarik untuk di scalpingin. Tapi semakin gede Hmm. risikonya. Nah ini yang harus dimengerti. Kalau teman-teman nggak paham dengan risikonya, jangan main-main karena Iya. ini semakin tinggi makanya ya, semakin akan menarik sebenarnya buat para scalper, tapi semakin gede risikonya, ya. Apalagi diperhatikan likuiditasnya, ya. Likuiditas sahamnya Oke. diperhatikan. Oh, yang tadi saya bilang seperti Okas ya. Kalau Okas kecil begitu ya jangan masuk 10.000, nanti takutnya nggak bisa Iya. keluar, nggak bisa keluar. Oke, Kalau oke, sampai oke, juga, oke. karena apa? Yang terjadi adalah bitnya ini copot-copotan semua. Rata-rata diciptakan ya. Fake bid dan fake offer ya diciptakan seperti itu untuk memancing orang untuk beli ya seperti itu ya. Kemudian salah satu tips dari saya lagi adalah kita mencari saham-saham yang ada corporate action biasanya. Ya, Hmm. contohnya apa? Ini contoh aja ya. Saya nggak ngerti apakah hari Senin akan naik. Hari ini adalah come date dari stock split saham Tugu, ya, saham Tugu. Iya. Biasanya saham yang stock split, ya, di hari perdagangan ex date-nya besoknya terjadi volatilitas. Ya, kita bisa Hmm. manfaatin. Saya biasanya seperti itu. Saya biasanya memanfaatin. Kemarin ada saham MIDI terakhir yang saya sempat ikut stock split-nya, ya. Saya memanfaatkan itu ya. Jadi lumayanlah dapat 5% seperti itu. Nah, ini yang kita bisa pakai ya. Nah, yang tunggu bagaimana? Saya nggak ngerti apakah naik atau enggak. Cuma kalau kita lihat dari closingannya dan lain sebagainya ada sepertinya masih ada momentumnya ya. Bisalah kita untuk scalpingin ya selama dia volatile. Tapi kembali ya perhatikan resikonya dan perhatikan likuiditasnya seperti itu. Itu tips dari Hmm. saya. Jadi kita bisa mencari saham-saham yang ada momentumnya tadi ya dengan melihat volume, dengan melihat corporate action seperti itu ya. Kita bisa manfaatin aja gitu. Oke, 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 oke. Berarti memang ya kalau untuk scalping itu sangat penting untuk melihat volume, rasio-rasio ada berapa lot misalnya ya, di bidnya seperti apa, kondisi offernya seperti apa. Jadi kita bisa menentukan porsi kita sendiri gitu ya, Om Ben, untuk kemudian tidak gagal scalping di hari kejepit. Tapi memang kalau harinya kejepit-kejepit kayak gini tuh scalping itu menjadi jauh lebih berisiko gitu ya, Om Ben ya. Hmm, bukan jauh lebih berisiko karena kejepit ya. Mm-mm. Menurut saya yang berisiko adalah tidak ada likuiditas. Itu problem sekali. Oh, Ada kembali lagi ke likuiditas. likuiditas. Iya, 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 iya. Saya bilang likuiditas menjadi problem. Karena kalau nggak ada Mhm. likuiditas, kita nggak bisa keluar. Kita bisa nyangkut. Kita Iya, bisa nyangkut. Kalau ada guyuran yang kencang, tiba-tiba contoh ya, kemarin yang terakhir itu kan saham SMIL ya, iya, SMIL yang udah IPO betul, akan betul. berkali-kali ya. Dan
tiba-tiba di hari terakhir terakhir arahnya ya, arah besoknya open ya, dia sempat naik kenceng ke atas, tiba-tiba diguyur kenceng sampai ARB, langsung dikunci Hmm. ya, buka kunci lagi. Nah itu yang terjadi adalah karena likuiditasnya nggak ada. Mereka menciptakan likuiditas dengan memasang bid yang tebel-tebel. Sebenarnya problemnya di situ. Ketika ada guyuran, kan bandar nggak mau ya, market makernya pasti nggak akan mau dong kalau dia mau jualan, dia mau guyur, dia dapat barangnya kan nggak mau. Yang terjadi adalah bidnya yang tebel, yang tahanan ini dicopot, Hmm. ya, dicopot, sehingga ARB-nya langsung lurus. Itu terjadi juga di Iya. saham RAMM ya, ketika kemarin di hari apa juga sempat ARB kan. Nah, yang terjadi Ah. seperti itu. Apa? Karena mungkin mereka udah merasa harus berjualan, harus berjualan. Nah, ini problem banget. Iya, Kembali lagi iya, apa? iya. Likuiditas, likuiditas, ya. Dan semakin banyak scalper, apalagi scalper dengan dana besar, ya, ini juga jadi problem, gitu loh. Hmm. Karena apa? Dengan likuiditas Hmm. yang ada dana besar yang keluar, maka akan membuat sahamnya tertekan banget. Harga akan turun ketika seller lebih gede daripada buyer kan. Nah, ketika bayarnya Iya. nggak ada, ya, sellernya gede, yang terjadi sahamnya akan rontok langsung. Nah, jadi ini yang perlu Hmm. diperhatikan ya teman-teman ya. Makanya saya lihat ya, beberapa contoh lagi kemarin sempat ada saya di DM beberapa temen ya, ada saham SMKM. Ya SMKM dari harga 1.000 sekarang udah 635 kalau nggak salah. Likuiditasnya juga hilang. Yang membuat adalah tidak ada likuiditasnya. Biasanya transaksi hariannya mencapai 30 miliar, 25 miliar, tiba-tiba sehari itu hilang. 37 miliar, 5 ya. Bahkan kalau kita lihat chartnya volumenya semakin habis. Karena apa? Tidak ada likuiditas. Ya. Jadi berhati-hati dalam memilih saham. IMAS pun Oke, seperti oke. itu. Ada likuiditas. Ketika broker RB-nya ngilang, ya selesai, nggak ada likuiditasnya. Tidak ada yang menghakak ke atas. Ya kan seperti itu. Betul. Problemnya adalah di likuiditas tadi. Dengan cara yang berbeda-beda. Ya. Ini mirip kasus-kasus dulu yang seperti saham repo. Ya. Saham repo Hmm. yang tiba-tiba tebel ya, bid overnya tebel-tebel, tiba-tiba hilang sehari. Langsung semua orang panik dan berjualan dan sahamnya ARB terus. Ya. Problemnya adalah likuiditas. Jadi menurut saya bukan di hari Likuiditas. ketiga, tapi di likuiditasnya. Market sekarang likuiditasnya sudah kecil, ya, tidak banyak retail, bandar bermain sendiri rata-rata tukar-tukaran barang, ya, sehingga ketika mereka berjualan, mereka nggak ada yang tukar-tukaran barang, tiba-tiba selesai sahamnya, ya, sahamnya Hmm. selesai. Itu Setuju. yang terjadi. Makanya kita lihat beberapa saham ARB-nya kalau lihat chart yang dari RTI begitu lurus, kayak garis ke bawah langsung. Nah, karena nggak ada likuiditasnya, dia dicopot semua selesai. Ya, hati-hati makanya seperti itu. Setuju. Setuju, setuju, Om Ben. Oke, Om Ben. Terus nanti ini di bulan Juni ini kan seperti yang tadi Om Ben bilang, saham-saham ini level ARB-nya bakal yang dari maksimal 7% jadi 15%. Ini gimana nih nasib para scalper nih Om Ben nih kalau nanti udah ARB-nya udah makin dalam nih Om Ben. Gimana? Saya pribadi ya, jujur saya pribadi ini Ah, mengurangin saham-saham yang terlalu bersiko ya, saham-saham gorengan yang marketnya mulai kecil-kecil, saya mulai mengurangin ya, bener-bener saya udah keluar semua rata-rata ya, tinggal saham-saham yang cukup menurut saya masih cukup aman ya. iya. Saya ada beberapa yang masih saya swingkan seperti itu, saya tungguin dulu lah ya. Saya sabarin sedikit ya. Jadi ketika ARB-nya minus 15%, berarti ada chance ya sebuah saham itu diguyur dari atas sampai bawah lebih cepat lagi ya, lebih cepat Hmm, ARB-nya kan seperti itu kan, hmm, lebih lebih dalam, sorry, lebih cepat, lebih dalam ARB-nya. Berarti faktor resiko kita semakin besar. Nah, hmm, makanya apa? Jaga psikologis kita. Jangan FOMO kayak tadi yang saya analogikan dengan tiket Coldplay tadi ya. hmm, hmm. Jaga psikologis. Karena semakin kita FOMO tapi tidak memiliki pembatasan, tidak mengerti karakter sahamnya, maka yang terjadi apa? Kita akan mengalami loss yang semakin dalam. Dan biasanya Hmm. kalau udah loss pasrah, itu problem banget. Udah loss pasrah. Saya kemarin sempat ada kena saham juga, waktu saya di Jepang ya, ini iseng nakal ya. Akhirnya malah lossnya cukup lumayan begitu ya. Saya cerita ke beberapa teman, waduh saya loss gede gara-gara salah. Yang saya lakukan adalah apa? Ya saya akan berusaha keluar aja. Nah kan ini loss, bagaimana? Ya udah nggak apa-apa, ya mau gimana, namanya Hmm. juga mistake ya kan, anggap aja itu kebodohan saya ya, anggap aja tangan saya gatel aja akhirnya loss, tapi at least saya udah keluar. Dan ketika saya keluar yang terjadi adalah ya udah lega. Karena apa?
saya paling tidak suka ya, misalnya kejebak dalam sebuah saham, saya terjebak dalam sebuah pengharapan. Ah, nggak usah Iya. jual ah, tahu nanti naik. Lah, ya kalau naik, kalau nggak naik bagaimana? Sehingga itu mengaburkan analisa saya. Saya udah ngerti ini buangan, tapi karena saya ngeyel, saya masih Mm-mm. berharap naik, saya nggak buang. Yang terjadi apa? Yang harusnya cuma minus 10 juta misalnya, jadi minus 15 juta, jadi minus 20 juta. Itu yang terjadi Mm-mm. kan? Nah, ketika ARB-nya minus 15% seperti ini, berarti ada chance teman-teman misalnya beli di harga 5% aja, di bawah ke ARB, berarti teman-teman bisa menderita loss lebih dari 20%. Nah, Betul. dalam sehari, belum kalau dari arah, ya kan? Kalau dari misalnya 20% aja lah, nggak usah arah. 20% ke bawah, plus 15%, berarti teman-teman bisa menderita loss kalau sampai dari 20% sampai minus 15%, bisa menderita loss hampir 40% berarti. Nah, ini problem banget. Mm. Ya, jadi menurut saya hati-hati kendalikan jari kita, ya. Dan kalau Mm-mm. memang udah loss, ya jangan ngeyel, disiplin aja, keluar aja daripada apa, daripada hancur. Menurut saya seperti itu, ya kan. Mendingan saya mengamankan beberapa barang daripada saya kehilangan semuanya, ya kan. Kalau Mm-mm. mohon maaf, kalau bencana misalnya kebakaran, yang dilakukan orang apa? Mereka akan berusaha menyelamatkan barang sebisa mungkin, Betul. ya kan. Sebisa Betul. mungkin dan mungkin yang mereka bisa semaksimalnya. Apakah bisa selamat semua? Nggak bisa. Tapi Mm-mm. pada hangus semuanya, jadi abu semuanya, mendingan kita selamatin. Ya, Mm-mm. bersyukur kita mainnya di saham kan. Karena saya beberapa hari ini memang ada sempat share forex. Kalau di forex kita pakai leverage, bye-bye semuanya. Kita punya uang 10 juta, 10 juta. Kalau di saham Habis. kita punya modal 10 Iya, juta, untuk habis 10 juta itu kan butuh waktu lama sekali kan, ya iya, kan? iya. Bisa bulan, kalau misalnya FOMO asal ngawur-ngawuran bisa beberapa bulan. Tapi kalau di forex sekejap hilang. Apalagi kita pakai margin yang gede, bye-bye sudah selesai semuanya. Nah, ini problem. Makanya ingat, kita harus mengendalikan jari kita, kedisiplinan kita ini menentukan gitu loh. Ya, jadi itu Iya, iya. tips dari hati-hati ya, teman-teman, hati-hati. Ini market berubah. Saya pribadi pun cenderung nonton dulu ya, apalagi tanggal 5 saya tidak di Jakarta ya. Saya ada di suatu sebuah tempat ya, jalan-jalan lagi seperti itu. Ya, yang saya lakukan adalah ya lebih wait and see aja, sabar aja, tungguin aja dulu Oke, oke, bagaimana. oke. Oke, Om Ben. Om Ben. Nah, Om Ben, di menit-menit terakhir ini boleh nggak nih di-spill ke para cuan troopers dari sisi sektoral dan juga dari sisi emiten, sektor dan emiten mana sih yang sebenarnya ini masih dilirik-lirik oleh Om Ben di tengah kondisi market yang kayak gini nih, Om Ben? Hmm, kalau saya disuruh lihat sebentar, sepertinya sektor transportasi masih sedikit menarik ya menurut saya, masih Ah, sedikit menarik. Eh, Pilihan sahamnya kalau suka sedikit yang agak liar itu ada ASLC ya. Tapi hati-hati ya. Ini juga bandarnya agak galak ya, ASLC. Cuman ketahan terus ya, ASLC ketahan terus di harga 110 dengan supportnya di 107 106 ya. Dijagain terus di sana. Saya perhatikan tiap hari, dijagain. Kemudian kalau yang agak mahalan dikit ya, ini ada ASA. ASA ini juga masih dijaga di atas 1.100-an ya, seperti itu. Kalau mau yang benar-benar liquid yang menarik menurut saya ada Era ya, Era Jaya. mhm. Era Jaya ini menarik ya, apalagi ini habis break dari 500 ini ya. Kalau ada koreksi-koreksi ke 490 sampai 500 ya bisalah di area sana. Kemudian yang udah agak kencang ini S hardware ya, S hardware ini udah agak kencang. Bisa tungguin mungkin di dekat-dekat MA 200 lah ini, di 560 sampai 545 kalau dikasih ya, kalau dikasih mungkin di area sana itu menjadi area yang menarik ya menurut saya ya. Seperti itu. Kalau Hmm. kalau teman-teman menemukan sebuah saham yang udah rally terlalu tinggi ya, udah naik tinggi, maka yang kita lakukan adalah kita harus mencari buy on weakness di support yang kuat ya, seperti itu. Sambil memperhatikan apakah terjadi buangan atau enggak ya. Jadi ini Oke. penting banget untuk teman-teman perhatikan. Lalu kalau saya lihat Big Bang itu masih menarik ya. Big Bang masih menarik, yang paling ketinggalan dan ada di support adalah BBNI
ya BBNI. BBNI ini sempat mantul mantul dari harga ini ya, dari 8.600-an ini ya BBNI. Ya cuma Mhm. nah ini BBNI ini adalah menurut saya adalah saham perbankan Big Bang yang paling paling telat ya ini ya sekarang ya, paling telat, yang chartnya paling jelek menurut saya. Cuman kalau waktunya tiba, saya rasa BBNI ini bisa bisa cukup kencang ya, bisa cukup kencang ya seperti itu ya. Selama dia nggak jebol dari 8.600 ya. Kalau BBRI-nya kan udah terlalu tinggi nih, udah all time high ya, udah paling kenceng ya. BBRI dulu adalah saham perbankan yang paling belum gerak ya. Mhm. Sekarang saham perbankan yang paling kenceng. Jadi yang terjadi adalah rotasi ya. BBNI dulu adalah saham perbankan yang paling kenceng. Sekarang jadi paling lelet ya. Jadi terjadi rotasi seperti itu. Makanya saya bilang kalau teman-teman melihat ada sebuah inflow yang bagus di sebuah saham di sebuah saham ya, maka ya udah kalau teman-teman percaya dengan analisa dan kita punya money management yang bagus ya kita bisa hold aja ya. Ya, Sama-sama betul. misalnya cukup oke ya. Sahamnya juga cukup liquid seperti itu ya, bukan saham-saham yang bid overnya hilang-hilang seperti itu, yang cukup liquid dan kita bisa masuk ke situ ya, masuk ke situ ya. Jadi benar-benar lalu apa lagi ya? Tadi saya sempat cek Ini banyak banget bocoran dari Om Ben nih. Jadi jangan lupa untuk Cuan Troopers dengerin balik lagi di Instagramnya Sukor atau di via YouTube atau via Spotify nih. Untuk dengerin balik lagi nih Cuan Troopers. eh, saya lihat ya, properti BSDE masih menarik ya. BSDE masih menarik ya. Tinggal kita cari area entry aja ini. Yang kemarin sempat rebound dari 1085 ya. 1085. Saya rasa selama dia masih berada di atas 1050-an masih cukup oke ini. Ya. 1050-an masih cukup oke. Kalau saya lihat belum ada buangan yang cukup gede juga ya. Tapi BSDE ini inflow-nya panjang sekali ya. Kalau teman-teman cek ya, akumulasinya gede banget ya. Tapi sahamnya nggak bergerak kemana-mana ya. Dan belum ada buangan yang cukup besar juga. Jadi tapi saham BSDE ini adalah salah satu saham yang lelet ya, yang lelet ya, yang naiknya pelan banget ya, yang naiknya pelan. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Jadi teman-teman harus mempertimbangkan. Kalau teman-teman mau ngehold sebuah saham dan sahamnya lelet ya, maka kita nggak bisa berharap dia geraknya cepat ya. Apalagi kalau inflow-nya masih gede ya. Ingat prinsipnya adalah ketika barang masih dikumpulin oleh bandar, biasanya nggak bergerak kemana-mana. Malah Iya. ada yang harganya dibawa turun. Ya, itu prinsipnya. Cuman kalau sudah naik ke atas kenceng, apalagi keluar di news dan lain sebagainya, nah biasanya itu yang harus hati-hati. Karena akan dibuat volatile supaya apa menarik retail. Ya, supaya menarik retail seperti itu. Kalau dasarnya itu aja sih Pak Wah, tuh. saham-sahamnya. Luar biasa. Om Ben ini bener-bener ngobrol sama Om Ben, tiap kali ngobrol sama Om Ben sejam itu nggak berasa. Tadi udah dapat spill tipsnya seperti apa, emiten-emitennya seperti apa, sektornya seperti apa. Tapi yang paling harus digarisbawahi tadi adalah apa yang Om Ben kasih tipsnya ke kita itu adalah diperhatikan volumenya gitu ya Om Ben ya. Karena likuiditas inilah yang menentukan apakah kita bisa scalping gitu ya atau mending kita nggak usah scalping dulu karena volumenya itu dan likuiditasnya itu tidak sesuai gitu ya Om Ben ya. Nah, ini menarik banget. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya, ini mungkin bisa langsung diberikan kepada Om Ben, bisa via DM gitu mungkin ya untuk tanya tips-tips menarik. Dan bagi yang telat untuk menyaksikan IG Live kita, tentu bisa menyaksikan via Instagram Sukor Sekuritas, YouTube Sukor Sekuritas, dan juga Spotify Sukor Sekuritas. Karena tentu akan kita taruh nanti di sana gitu ya. Jadi para cuan troopers nanti bisa mendengarkan kembali. Kalau gitu saya mau ucapin terima kasih banyak Om Ben. Gila, bener-bener gak berasa nih sejam udah ngobrol di tengah-tengah long weekend. Thank you banget Om Ben udah menyempatkan diri untuk kasih tips gitu ya, tips-tips yang menarik supaya cuan troopers ini nggak nyangkut asal scalping gitu Om Ben. Thank you banget Om Ben. Ya. Sama-sama dan sama-sama. Dan juga untuk cuan troopers yang menyaksikan, saya juga mau mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa tentunya di Instagram Live di minggu depan. Saya Daniel Wiguna pamit undur diri.
Dan see you on next T-Talks di minggu depan. Bye-bye. Thank you Om Ben. Bye-bye.